Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izinkan saya mempresentasikan best practice atau pengalaman terbaik tentang aplikasi video mengajar berbasis rekam layar sebagai media pendukung pembelajaran di masa COVID-19 di SMA Negeri 1 Singaparna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat mempresentasikan apa yang telah penulis lakukan demi pengembangan dan pengelolaan sekolah yang penulis anggap sebagai pengalaman terbaik atau best practice tepat pada waktunya. Penulis lahir di Bogor tanggal 29 Maret 1966, riwayat pendidikan perguruan tinggi D3 Pendidikan Kimia IPB, S1 UPI Bandung dan S2 PKLH Unsil Tasikmalaya. Pertama kali ditempatkan sebagai guru kimia di SMA Negeri 1 Singaparna semenjak tanggal 1 Januari 1991. Pengalaman terbaik yang sudah saya lakukan khususnya untuk pengembangan pendidikan di SMA Negeri 1 Singaparna antara lain pengembangan layanan pendidikan dan pembelajaran berbasis komputer atau TIK semenjak tahun 2004 hingga sekarang. Menyusun proposal pembangunan lab multimedia tahun 2005, realisasi tahun 2006 akhir. Menyusun proposal pembangunan lab kimia dan fisika itu tahun 2007, realisasi tahun 2007. Menyusun proposal kegiatan RSKM atau rintisan sekolah kategori mandiri tahun 2008 dan realisasi tahun 2008. Sebagai desainer dan admin website sekolah tahun 2009 sampai dengan sekarang. Menyusun proposal dan koordinator pelaksana RSBI atau rintisan sekolah bertaraf internasional tahun 2009, realisasi tahun 2009. Menyusun proposal dan koordinator pelaksana e-learning tahun 2011. Sebagai koordinator pusat layanan TIK SMA 1 Singaparna se-Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010 dan realisasi tahun 2011. Menyusun proposal dan koordinator pelaksana PPRB atau Pendidikan Penanggulangan Risiko Bencana tahun 2013. Kemudian juga menyusun proposal dan koordinator pelaksana PAK atau Pendidikan Anti Korupsi tahun 2013 dan realisasi tahun 2013. Selanjutnya penulis juga mengubah sistem penerimaan peserta didik baru dari konvensional ke sistem komputer di SMA Negeri 1 Singaparna semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kemudian menyusun dan sebagai koordinator pelaksana sekolah model 8 SNP tahun 2015. Menyusun proposal dan koordinator pelaksana SMA rujukan tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian juga sebagai narasumber pembuatan e-modul untuk beberapa guru tahun 2017. Sebagai penyusun subkopi penilaian kurikulum 2013 sederhana pertama di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013, sekitar 40 SMA negeri maupun swasta sharing tentang kurikulum 2013 dan juga digunakan oleh beberapa instruktur di beberapa sekolah di SMA negeri maupun swasta di Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan juga Bandung. Kemudian menyusun sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis daring pemanfaatan IT semenjak tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian juga menyusun proposal pembelajaran tatap muka AKB tahun 2021. Penyusun diversifikasi kurikulum dengan nama program implementasi pembelajaran berbasis kolaborasi antar mata pelajaran melalui aplikasi pengembangan ekonomi kreatif dan adiwiyata tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian juga penulis sebagai narasumber pada webinar live streaming dan in-house training atau IHT di SMA Negeri 1 Singaparna tentang sistem pembelajaran jarak jauh berbasis daring tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian menyusun video mengajar pendukung pembelajaran di masa COVID-19 melalui platform YouTube tahun 2020 hingga dengan sekarang sekitar 160 video untuk pembelajaran atau mengajar. Kemudian juga penulis mengikuti kegiatan pengembangan diri semenjak tahun 1996 sampai dengan tahun 2021 sekitar ada 42 kegiatan atau sertifikat. Tugas jabatan lain penulis yang pertama sebagai Kepala Lab tahun 2009 sampai dengan 2014 dan juga 2018 dan juga hingga sekarang. Kemudian sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang peningkatan dan pengembangan mutu atau PPM tahun 2012 hingga tahun 2014.
Kemudian sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Kemudian juga sebagai Manajer SMA Terbuka TKP 1 Singaparna tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Juga sebagai Proktor Utama UNP tahun 2018 dan 2019. Dan terakhir sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Sekolah tahun 2018 hingga sekarang. Yang melatar belakangi penulis tentang aplikasi video mengajar tentunya berbasis rekam layar adalah bahwa pembelajaran daring membuat peserta didik menjadi boring jika sistem pembelajaran tersebut memang dilakukan tidak ada perubahan atau bersifat monoton dan tidak bervariasi. Atas dasar itulah penulis mencoba untuk merubah metode dan strategi penyampaian materi oleh pendidik secara daring, namun diharapkan dapat memotivasi semangat belajar peserta didik, yaitu melalui video mengajar berbasis rekam layar yang disusun dan di-share oleh gurunya masing-masing melalui surel atau link pada media pembelajaran yang free seperti Google Classroom atau media sosial lainnya. Kemudian juga mengacu pada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau siswa belajar dari rumah atau PDR itu semenjak bulan Maret tahun 2020. Berikutnya metode pemecahan masalah yang penulis lakukan karena ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan pembuatan video mengajar itu sekitar bulan Maret 2020, antara lain sebanyak 95% sekitar 75 orang pendidik di SMA Negeri 1 Singaparna saat itu belum pernah membuat video mengajar melalui aplikasi rekam layar. Yang kedua, sebanyak 64% atau 47 orang pendidik belum memahami dan menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti MS Word, MS Excel dan juga MS PowerPoint. Berikutnya sebanyak 98% atau 76 orang pendidik belum pernah menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Dan yang terakhir melalui angket minat siswa tentang pendapat sistem pembelajaran daring menggunakan penugasan melalui beberapa media sosial, motivasi belajar peserta didik dinilai kurang. 20% memilih setuju, 50% memilih tidak setuju, dan 30% memilih sangat tidak setuju. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan dan hasil yang diharapkan oleh penulis tentunya pelaksanaan peningkatan kompetensi terkait kompetensi pendidik maupun peserta didik itu melalui kegiatan webinar dan juga in-house training di SMA Negeri 1 Singaparna. Yang pertama, kegiatan webinar pada bulan Oktober 2020 secara live streaming via platform YouTube menggunakan aplikasi OBS Studio. Kemudian juga selain itu secara luring menggunakan kegiatan yang disebut dengan in-house training atau IHT pada bulan September tahun 2021 melalui kegiatan workshop tentang synchronous learning dan juga asynchronous learning. Hasil akhir dari pengalaman terbaik ini melalui aplikasi pembuatan video mengajar berbasis rekam layar sebagai media pendukung pembelajaran di masa pandemi COVID khususnya di SMA Negeri 1 Singaparna. Yang pertama, pada akhir bulan Desember 2021 yang lalu sekitar 60% atau 47 orang pendidik dapat membuat video mengajar via rekam layar. Berikutnya juga pada akhir bulan Desember tahun 2021 sekitar 35% atau sekitar 27 orang pendidik dapat membuat dan juga men-sharekan video mengajar berbasis rekam layar itu pada platform Google Classroom kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir itu melalui angket minat siswa tentang pendapat sistem belajar menggunakan video mengajar rekam layar didapatkan data motivasi belajar peserta didik dinilai sangat baik sekitar 70% yang memilih setuju, memilih tidak setuju 20%, dan memilih sangat tidak setuju 10%. Refleksi dari kegiatan ini tentunya melalui aplikasi video mengajar berbasis rekam layar itu dalam proses pembelajaran terutama dalam bentuk hasil penilaian juga tertulis secara daring bagi pendidik dan peserta didik. Pendidik tentunya lebih mahir dalam membuat soal daring melalui Google Form, sedangkan peserta didik itu sudah terbiasa mengerjakan soal-soal secara daring dengan rata-rata mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir sekali, saran dan rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil pengalaman mengajar dan evaluasi dalam mendukung pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi antara lain yang pertama,
Pembelajaran jarak jauh melalui daring dapat menggunakan media pembelajaran yang gratis namun penuh manfaat, yaitu antara lain aplikasi Google Classroom. Dan yang kedua, pendidik dapat mengajar secara daring melalui sharing video, mengajar melalui surel atau link di Google Classroom yang dibuat melalui aplikasi rekam layar oleh pendidik yang gratis dan mudah untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Demikian yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus SMA Negeri 1 Singaparna.